Udah lama banget gue nggak menyenggol-nyenggol HP yang satu. Ini pembahasan gue mengenai Poco F5 di tahun 2024. Sangat banyak, so much my videos on 2024 about the Poco F5. Spooky nih emang so Inggris. Intinya ini adalah sebuah Poco F5 yang menurut gue handphone ini masih bisa diperhitungkan untuk dibeli. Oke. Ada beberapa kesimpulan ya. Yang jelas video ini berbeda dengan video pembahasan Poco F5 ini di tahun 2024. Ini 2025 cuy. Jadi ada selipan-selipan feeling-feelingan yang berbeda di tahun 2025. Kalau nggak percaya lu coba aja obrak-abrik video gue di channel ini. Yang gue bahas Poco F5 ini lo tonton aja. Abis itu lo tonton lagi video ini, pasti isinya berbeda. Oke. Gua sekarang bahas Poco ini. Yang jelas ini handphone jauh lebih worth it ketimbang lu beli HP gaming-gamingan, contoh kayak ROG Phone 5 ya. Itu aduh ya, ROG Phone yang lagi lu lihat ini harganya memang mentereng ya. Lu mampu beli si ROG Phone ini, lu mampu beli Poco yang lagi gua bahas ini, tapi not worth it ya, not worth to buy ya, dengan segala permasalahan isu yang beredar saat ini. Jadi handphone ala-ala, bukan ala-ala, bahkan ini udah kasta gaming kelas berat pada masanya. Lu rugi total, rugi pisan oi. Jangan beli rockpongan kayak gini men. Lu kalau emang butuh performa, Poco yang lagi gue bahas ini lebih worth it. Di budget yang bahkan lebih mahal dari Poco ini, lu dikasih performa yang ya bla 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 ya kan. Yang dimana gak bisa lu harapkan. Sekedar informasi aja, gue pakai Poco ini aja dalam waktu kayak setahun kurang aja gue udah benerin mesinnya. Gue recall ulang ya, keluar budget lumayan mahal. Buat lu sebagian orang di luaran sana mungkin ada dan banyak yang matot kasusnya. So buat lu yang butuh performa tapi anti kecot, salah satu jawabannya ya si Poco F5 ini. Kenapa enggak? Karena ya lu bisa lihat sendiri, ini bukan patokan pasti ya buat performa ya. Tapi ini jadi gambaran aja. Ini benchmarknya tembus di 1,1 juta. Ini lebih kenceng dibandingkan ROG Phone yang lagi lu lihat, yang tadi lu lihat gitu. Di harga yang lebih murah, dengan harga yang lebih murah, ya kan lu dikasih performa lebih jos ketimbang ROG Phone, kenapa enggak? Why not gitu? Makanya menurut gue ini adalah salah satu handphone yang masih bisa diperhitungkan buat kalian pakai di tahun 2025. So buat lo di luaran sana yang lagi nyari Android super kencang anti kecot dan lo masih ya, tapi kan gue nggak ngegame bang. Apa gue butuh? Enggak, bukan masalah gini boy. Gini boy, ketika lo pakai handphone yang performanya sadis gila kenceng ngebut parah ya, itu lu pakai buat daily bakal enak banget, baterainya awet, nggak gampang panas. Itu benefit kayak gitu bakal datang sendiri ya. Oke, sebelum kita bahas lebih detail masalah performa ya, nanti gue bacotin agak-agak di akhir video. Kita bahas dulu displaynya. Display udah sering banget gue bahas, tapi yang jelas gambaran display yang ada di Poco F5 ini adalah, ini gambaran sebuah handphone flagship ya. Ala-ala, ini bukan flagship tapi feel flagshipnya berasa. Ketika gue megang handphone ini udah berasa gitu, aura ala-ala HP mahal itu berasa. Yang pertama dari kontras warnanya, tuningan warnanya, terus bezelnya tipis parah, screen to body ratio-nya HP modern banget ya. Dan lu bisa lihat sendiri material glass-nya ini, corningnya bagus banget, padahal gue tanpa anti gores. Dan ketika buat nonton video, handphone ini layarnya gonjreng parah, enak banget. Gue biasanya kalau pakai handphone tuh nggak bisa betah lama-lama ya, tapi ketika gue megang Poco F5 ini agak sedikit lebih betah mata gue. Dan ini mengingatkan gue akan handphone kasta Samsung yang harga 7 jutaan. Cuma bedanya kalau lo beli HP Samsung yang harga 7 juta, 6 juta ke atas, lo gak dapetin performanya. Lo dapetin kenyamanannya doang gitu. Contoh kayak handphone yang lagi gue pegang ini. Lo bisa lihat sendiri, HP Samsung kan yang harga 5 juta, 6 juta, 7 juta. Lo bakal dimanjain mata lo ya, dengan layar yang Super AMOLED. Ya versi mereka sendiri lah, versi Samsung, you know what I mean lah. Itu layar enak-enak banget. Cuman di Poco ini lo dikasih layar nyaman, plus performanya lebih kencang daripada si Samsung. Ini gila banget. Sekarang kita ngomongin kamera. Nah kalau kamera ya gini loh. Kalau lo ngomongin performa, gue maksa lo, ya udah lo ambil aja Poco F5. Kalau performa, gue pasti maksa lo buat ambil Poco F5. Tapi buat kamera, gue nyerah. Gue nggak maksa lo. Lo bisa pilih Samsung misalnya. Lo bisa pilih dari Redmi misalnya, atau Xiaomi misalnya, atau lo bisa pilih dari Vivo misalnya buat kamera. Kenapa bang? Karena di Poco ini kameranya menurut gue biasa saja. Iyalah fiturnya lengkap, ya bla bla bla, banyak lah pengaturan ya layaknya Android harga 3 juta, 4 juta, 5 juta pada umumnya lah.
Cuma permasalahannya dengan harga yang ada di Poco F5 ini, lu bisa dapetin lebih gitu buat kamera. Ya kalau buat kamera ya buat kamera. Sebenarnya gini, bacotan detail gue nih. Kelebihan dan kekurangannya lebih lengkap gue tulis deh, ada di deskripsi. Jadi lu bisa nonton video ini sambil baca deskripsinya tuh gue tulis secara detail kelebihan-kelebihan dari Poco F5 ini beserta kekurangannya. Nah kalau kamera lu bisa switch ya. Saran gue kalau lu buat foto-foto lu bisa aja ambil yang aman ya kayak Samsung, kayak misalnya Pixel, ya Pixel nggak resmi sih. Lu bisa ambil aja dari Vivo misalnya. Nah itu buat kamera, apalagi kamera selfie. Gua nggak nganjurin banget lu ngambil Poco ya, nggak nganjurin. Untuk kamera yang kontras warnanya ambil amannya gitu. Gua lebih nyaranin lu ambil Samsung ya, karena lu nggak perlu edit-edit yang lebih-lebih gimana. Ciri khas kamera Samsung lah, ya jepret-jepretnya ya begitulah, lebih hangat dan lebih enak dilihat di sosmed gitu. Sedangkan si Poco F5 ini sometimes beberapa foto tuh harus diedit-edit dikit gitu biar kinyis-kinyis. Tapi kalau kita balik lagi ngomongin performa, beda Samsung dilibas, ya Vivo bisa dilibas juga. Ipong bang, ipong seharga yang sama. Oke, nanti gue coba jelasin. Kita bakal senggol iPhone juga di video ini, biar lengkap, biar penuh dengan hujat gitu. Nah, kesimpulan gue ya, lu budget yang harga 2 juta, 3 juta, bimbang para pilih HP ya buat dipakai jangka panjang, nggak usah pusing. Lu budget 3 juta, lu ambil aja Poco F5 boy. Baterainya nampol ya, baterainya awet buat harian karena chipsetnya serem banget ya. Terus yang kedua, lu buat ngegame ayo, tapi lu nggak suka ngegame, ya udah, lu buat scrolling nih handphone bakal manjain lu banget, kayak nggak berasa panas, kayak effortless banget lu buka aplikasi A, B, C, kayak gitulah yang lu rasain. Nah, kalau gue nyenggol iPhone ya, ketika lu punya budget yang mampu beli Poco F5 ini, atau lu mampu nih beli iPhone 12 ya, series 12 mini misalnya, lu mampu nih, tapi lu mampunya tuh beli yang inter-interan, yang dimana which is literally ya, kita nggak tahu mungkin 3 bulan sekali itu emailnya nanti lu keblokir ulang, keblokir lagi, belum lagi lu kalau beli iPhone 12 mini inter ya, itu entah LCD-nya KW, entah apalah, entah inilah itulah, banyak hal yang bisa terjadi. Jadi intinya gini, ketika lu punya budget 3 jutaan, lu spend duit lu 3 juta atau under 4 juta gitu, lu buat beli sebuah iPhone, ya bisa dapat lu iPhone yang kenceng ya, yang kenceng. Mau gak mau harus inter, ya contohnya kayak iPhone 12 series. Yang lagi lu lihat ini 12 mini. But the problem is, ya dengan budget 3 juta, under 4 juta, itu sangat disayangkan sekali kalau lu ngincar beli iPhone ya. Kalau lu beli iPhone, alasan lu beli iPhone, ya budget 3 juta, 4 juta, ya iPhone terkencang budget 3 juta, 4 juta, ya versi inter ya, jatuhnya di series 12 ya. Dan alasan lu beli iPhone karena kencang ya, rugi ya. Saran gue mendingan lu beli Poco ya. Karena dengan harga yang sama dengan si Puki iPhone itu, lu bisa dapetin performa yang mirip-mirip ya. Yang mirip-mirip. Jadi kalau ngomongin soal performa, ya lu gak mesti pilih iPhone. Tapi kalau buat video recording dan lain-lain, nah itu patut lu pertimbangkan. Ya udah, mungkin sampai di sini pembahasan gue, detail-detail infonya gue taruh di deskripsi, dan sampai jumpa di video berikutnya.